Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumriani dari Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai gender dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui apa sih definisi gender menurut para ahli. Nah, menurut Oakley, perbedaan gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Sedangkan menurut Kaplan, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial dan kultural. Nah, yang ketiga, menurut Mansur Faki, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sedangkan Nasaruddin Umar berpendapat bahwa konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Nah, jadi kesimpulannya adalah gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Sedangkan dalam konsep gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Sesungguhnya perbedaan gender ini tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Studi tentang gender saat ini melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan laki-laki. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Dalam realitas yang kita jumpai pada masyarakat tertentu, terdapat adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan perempuan dalam pendidikan formal. Bahkan ada nilai yang mengemukakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan berakhir di dapur juga. Ada pula anggapan masyarakat tentang seorang gadis yang harus cepat-cepat menikah agar tidak menjadi perawan tua. Paradigma seperti inilah yang kemudian menjadikan perempuan menjadi terpuruk dan dianggap rendah oleh kaum laki-laki. Nah, terdapat beberapa problematika gender dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu akses, di mana yang dimaksud dengan aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalkan saja banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan, namun untuk jenjang pendidikannya sendiri seperti jenjang pendidikan lanjut SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, sehingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumahnya. Belum lagi pada beban keluarga atau beban rumah tangga yang banyak diberikan kepada anak perempuan. Akumulasi dari faktor-faktor inilah yang membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah. Nah, aspek yang kedua yaitu partisipasi, di mana aspek partisipasi di mana tercakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan dalam masyarakat, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang melakukan tugas utama perempuan.
di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di area domestik. Seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak, yaitu apabila sudah dewasa dan berumah tangga, harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Nah, aspek yang ketiga adalah manfaat dan penguasaan. Kenyataannya, banyak angka buta huruf di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi segala pengetahuan, karenanya ia merupakan instrumen efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Nah, dengan demikian, pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal tersebut. Perilaku yang tampak dalam kehidupan dalam sekolah, interaksi antar guru-guru, murid-murid, baik di dalam maupun luar kelas, pada saat jam pelajaran berlangsung ataupun saat jam istirahat akan menampakkan konstruksi gender yang terbangun selama ini. Selain itu, penataan tempat duduk untuk murid, penataan barisan, pelaksanaan upacara tidak terlepas dari hal tersebut. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan, misalnya memimpin suatu organisasi siswa, ketua kelas, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender mulai dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih pendidikan memandang gender? Nah, dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 26 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antar semua bangsa. Terkait hal ini, sesungguhnya pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa, melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial. Maka dengan demikian, pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya reaksi gender di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya itu bagaimana sih membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Jika sekolah memilih jalan untuk tidak sekedar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran yang produktif dengan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat di sekitarnya untuk mengubah atau membongkar kepalsuan-kepalsuan tersebut, sekaligus mentransformasikan menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan. Guru atau pendidik sebagai pilar harus diupayakan mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana sih menuju kesetaraan gender dalam pendidikan. Adapun usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktik gender. Adapun strategi utama menuju kesetaraan gender dalam pendidikan yaitu penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pada pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah.
penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan, peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan, peningkatan koordinasi informasi dan edukasi dalam mengurus utamakan pendidikan berwawasan gender dan pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Nah, sekian informasi atau penjelasan mengenai bagaimana sih ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menuju kesetaraan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.